Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang korosi. Ini adalah masih materi lanjutan dari bab redoks dan elektrokimia. Apa itu korosi? Dalam kehidupan sehari-hari, proses perkaratan besi ini bisa kita lihat di sekeliling kita. Banyak benda-benda yang terbuat dari logam besi itu mengalami proses perkaratan. Pagar, mobil, motor, ya, kemudian kereta api, pipa, dan lain sebagainya. Nah, korosi atau perkaratan besi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi, yaitu Fe2O3X H2O. Ditinjau secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ya, ini bisa kita lihat bagan proses dari perkaratan itu. Nah, rumus kimia karat besi itu adalah Fe2O3X H2O yang berwarna merah coklat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Ya. Semakin tinggi kadar air di udara, semakin cepat korosi terjadi. Yang kedua ada adanya zat elektrolit, ya, seperti garam dan lain sebagainya. Kemudian permukaan logam yang tidak merata. Ya. Dan yang berikutnya adalah terbentuknya sel elektrokimia. Nah, korosi itu tidak pernah tidur, jadi selalu berlangsung. Meskipun lambat, tetapi pada akhirnya itu akan merusak logam-logam besi sehingga menjadi karat besi yang rapuh. Ya, sini kita lihat ada siklus dari besi, ya, kemudian mengalami korosi, kemudian membentuk besi oksida, hancur menjadi serbuk atau dihancurkan, kemudian nanti di pabrik besi itu mengalami proses refining atau pemurnian, ya. Kemudian setelah dimurnikan nanti diperoleh logam besi lagi yang baru, kemudian akan mengalami proses milling atau akan dipotong, dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, untuk memperlambat korosi itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara itu bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. Berikutnya adalah mencegah logam itu bersinggungan dengan oksigen atau di udara, yaitu dengan cara melapisi, ya, dengan mengecat, melumuri dengan oli, membalut dengan plastik, atau dengan galvanisasi atau pelapisan dengan seng, atau dengan electroplating atau pelapisan dengan timah atau krom, atau dengan cerardizing, yaitu mereaksikan logam dengan asam sulfat. Kemudian berikutnya adalah cara berikutnya yaitu dengan perlindungan katodik yang dilakukan dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensi elektroda sangat rendah. Ini kita lihat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperlambat proses perkaratan atau korosi tadi, yaitu dengan mengecat, ya, ini pipa-pipa yang sudah dicat, kemudian itu melapisi logam dengan plastik atau polimer. Nah, untuk mencegah korosi
aluminium. Nah, aluminium merupakan logam yang lebih aktif daripada besi, tetapi lebih tahan terhadap karat. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida atau Al2O3 dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut melekat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan yang lebih lanjut. Melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur seperti kerangka, bangunan, kusen pintu, jendela, serta bingkai. Ya. Berikutnya adalah dengan mekanisme proteksi katodik, yaitu logam yang dilindungi dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif, yang mempunyai potensi elektroda lebih negatif, sehingga akan membentuk sel elektrokimia. Dengan demikian, yang akan teroksidasi adalah logam lain, yaitu anoda. Sedangkan logam tersebut hanya berfungsi sebagai reduksi oksigen. Nah, pada gambar di atas berupa pelindungan katoda pada besi yang dilapisi dengan logam seng. Ya, atau misalnya logam-logam besi yang ditanam ke dalam tanah itu kemudian dihubungkan dengan logam yang lebih reaktif, misalnya magnesium, ya, sehingga nanti yang akan berkaratnya adalah logam yang lebih aktif tersebut, ya, dan besi akan lebih lambat mengalami proses perkaratannya. Demikian penjelasan tentang proses perkaratan. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.